Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 18 19 10 50 1023 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember, Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi metode LG, LI, dan SI, serta keterkaitannya dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Adapun materi ini merupakan materi dari mata kuliah perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Untuk agenda pembahasan pada video kali ini yang akan bahas, yang pertama ada penjelasan pengertian LG, LI, dan SI. Yang kedua ada penjelasan terkait rumus LG, LI, dan SI. Yang ketiga ada cara bagaimana perhitungannya. Dan yang keempat ada keterkaitan LG, LI, dan SI dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Selanjutnya, apa itu LG dan LI serta SI? Bagi teman-teman dari jurusan ekonomi, tentunya sudah tidak asing lagi mendengar kata LG, LI, dan SI. Tapi bagi teman-teman dari jurusan lain, mungkin video pemaparan dari saya terkait LG, LI, dan SI ini bisa menjadikan sedikit gambaran atau pengetahuan kepada teman-teman semua. Oke, langsung saja kita ke penjelasan terkait pengertian LG, LI, dan SI. Apa itu LG? LG merupakan metode yang sederhana yang mampu menunjukkan kemampuan ekspor dari sektor di suatu wilayah. Adapun kegunaan dari LG ini untuk mengetahui lokasi pemusatan aktivitas serta untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan di suatu wilayah tersebut. Untuk data yang digunakan dalam LG, LI, dan SI ini data yang diambil dari BPS di kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Adapun data yang diambil merupakan data PDRB. Untuk pengertian yang kedua ada LI. LI ini merupakan metode yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Adapun kegunaan dari LI itu sendiri merupakan untuk menentukan wilayah yang berpotensi untuk dijadikan pengembangan di aktivitas tertentu. Pengertian yang ketiga ada SI. SI sendiri merupakan metode yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Adapun lokasi tertentu menjadi pusat bagi aktivitas yang akan dilakukan. Berikut merupakan rumus dari LG. Adapun rumus dari LG yaitu derajat aktivitas ke J di wilayah ke I dibagi total aktivitas di wilayah I per total aktivitas ke J di semua wilayah dibagi derajat aktivitas total wilayah. Untuk interpretasi dari metode LG sendiri ada 3. Yang pertama, jika nilai LG lebih besar dari 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah ke I lebih tinggi dari perkembangan rataan di seluruh unit wilayah atau indikasi adanya pemusatan aktivitas di unit wilayah ke I. Yang kedua ada jika nilai LG sama dengan 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah ke I sama dengan rataan seluruh unit wilayah. Dan yang ketiga, jika LG kurang dari 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah ke I lebih kecil dari rataan perkembangan aktivitas tersebut di seluruh unit wilayah. Yang kedua ada rumus dari LI. Adapun rumus dari LI yaitu setengah dikali jumlah seluruh derajat aktivitas ke J di wilayah ke I dibagi total aktivitas ke J di semua wilayah dikurangi total aktivitas ke J di semua wilayah dibagi derajat aktivitas di total wilayah. Adapun interpretasi dari LI ini ada 2. Yang pertama, jika nilainya mendekati 0, berarti perkembangan aktivitas bersifat indiferen atau tidak ada perbedaan di tingkat performa untuk dikembangkan di seluruh lokasi. Yang kedua, jika nilainya mendekati 1, berarti aktivitas
cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Dalam artian, aktivitas yang akan diamati berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Selanjutnya ada rumus dari SI. Adapun rumus dari SI yaitu setengah dikali jumlah seluruh derajat aktivitas ke J di wilayah ke I dibagi total aktivitas di wilayah ke I dikurangi total aktivitas ke J di semua wilayah dibagi derajat aktivitas total wilayah. Untuk interpretasi dari SI ini ada dua juga seperti LI. Yang pertama, jika nilainya mendekati 0, berarti sektor tersebut atau aktivitas tersebut tidak memiliki kekhasan. Artinya, di wilayah tersebut yang diamati tidak memiliki aktivitas yang khas dan relatif menonjol, serta perkembangannya dibandingkan dengan di wilayah lain itu kurang. Untuk yang kedua, jika nilainya mendekati 1, berarti aktivitas tersebut memiliki kekhasan. Dalam artian, unit wilayah yang telah diamati memiliki aktivitas yang khas, perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan di subwilayah lain. Berikut merupakan contoh perhitungan dari metode LQ, LI, dan SI. Di sini saya mengambil studi kasus menghitung LQ, LI, dan SI di Kota Denpasar, Bali. Kota Denpasar sendiri memiliki 4 kecamatan. Yang pertama ada Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Data ini saya ambil dari BPS Kota Denpasar pada tahun 2019. Adapun data yang saya ambil dari sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Yang selanjutnya berikut contoh perhitungan dari metode LQ. Di sini saya mengambil contoh menghitung LQ dengan menerapkan rumus dari LQ pertanian di sektor pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan. Langsung kita masukkan saja rumus LQ yang tadi, sehingga pada sektor pertanian di Denpasar Selatan memiliki nilai LQ 2,8. Di tabel sebelah kanan merupakan hasil perhitungan LQ di Kota Denpasar dari keempat kecamatan. Berikut merupakan hasil dari perhitungan LQ. Setelah kita melakukan perhitungan LQ, maka dapat diperoleh yang pertama, ada terjadi pemusatan aktivitas di sektor pertanian yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Yang kedua, terjadi pemusatan aktivitas sektor industri di Kecamatan Denpasar Timur. Dan yang ketiga, terjadi pemusatan aktivitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Denpasar Utara. Yang selanjutnya, di sini saya mencoba menghitung rumus LI di sektor sama pertanian dan di Kecamatan Denpasar Selatan. Kita masukkan saja rumus dari LI, kemudian ditemukan hasil nilai 0,12 dari sektor pertanian yang berada di Denpasar Selatan. Dalam tabel di sebelah kanan, merupakan hasil perhitungan LI di Kota Denpasar yang menggunakan rumus dari LI itu sendiri. Dari tabel tersebut dapat diperoleh yang pertama, indikasi peluang pemusatan terbesar pada Kota Denpasar adalah pada aktivitas jasa. Yang kedua, secara umum perkembangan seluruh aktivitas di Kota Denpasar relatif indiferen, atau aktivitas tersebut tidak ada perbedaan di tingkat performa untuk dikembangkan di seluruh unit wilayah. Yang ketiga ada perhitungan SI. Di sini sama saya mengambil contoh menghitung SI di sektor pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan. Langsung saja kita masukkan rumus LI, kemudian dari perhitungan tersebut diperoleh
hasil SI dari sektor pertanian yang berada di Kecamatan Denpasar memiliki nilai 0,12. Di tabel sebelah kanan merupakan hasil dari perhitungan SI di Kota Denpasar di 4 kecamatan. Setelah kita melakukan perhitungan, untuk nilai SI sendiri merupakan penjumlahan dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan dan jasa. Dari penjumlahan tersebut, maka diperoleh untuk nilai SI di Kecamatan Denpasar Selatan memiliki nilai 0,18. Di Kecamatan Denpasar Timur memiliki nilai 0,18. Di Denpasar Barat memiliki nilai SI 0,19 dan di Kecamatan Denpasar Utara memiliki nilai SI 0,39. Dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan Kecamatan Denpasar Utara terindikasi memiliki aktivitas yang khas, yang memiliki peluang perkembangan lebih baik dibandingkan jika dikembangkan di wilayah lain. Lalu apa keterkaitan LQ, LI, dan SI dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan? Nah, metode LQ, LI, dan SI sendiri itu merupakan metode yang dapat digunakan untuk melihat serta merencanakan kawasan strategis ekonomi yang dilihat dari sektor unggulan serta wilayah mana yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di wilayah tersebut. Terus kaitannya dengan perencanaan wilayah pertanian berkelanjutan apa? Berikut merupakan penjelasannya. Jadi, kaitannya LQ, LI, dan SI dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan, yaitu untuk metode LQ, LI, dan SI digunakan untuk merencanakan kawasan pertanian industrial di suatu wilayah dengan menggunakan metode tersebut. Di sini saya mengambil contoh, misalnya saya akan merencanakan kawasan pertanian industrial di Kabupaten A. Tapi saat itu saya masih belum mengetahui komoditas pertanian apa yang unggul, serta berada di kecamatan mana posisi yang tepat untuk bisa direncanakan. Maksudnya direncanakan sebagai kawasan pertanian industrial. Lalu, saya akan mengimplementasikan metode LQ, LI, dan SI dengan cara mengambil data dari PDRB di sektor kecamatan yang ada di Kabupaten A yang akan saya rencanakan. Lalu, output dari metode ini nantinya akan muncul dan ditemukan sektor basis apa, serta berada di kecamatan mana, yang memiliki indikasi untuk dapat direncanakan sebagai kawasan pertanian industrial. Demikian penyampaian materi terkait metode LQ, LI, dan SI dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.